Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Raja Firdaus. Saya kelas 3 SMA, asal sekolah dari SMA Muhammadiyah Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Nah, di sini izinkanlah saya untuk memberikan atau mencoba sebuah praktek sederhana dari materi kelas 3 atau kelas 12 bab 1 biologi, yang tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah praktek sederhana tentang pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Bahannya simple, yang perlu disiapkan pertama adalah 2 botol aqua gelas ya, terserah mau botol aqua gelas, Cleo ataupun Aulia, penting kosong, tidak ada isinya. Dan kemudian di bawah dibolongi, jadi airnya nanti tidak mengendap ataupun tidak berkumpul di satu tempat, jadi sehingga harus dibolongi, bisa menggunakan paku ataupun menggunakan jarum. Nah, kemudian juga yang kedua adalah bibitnya, bibit kecambahnya. Di sini saya menggunakan kacang hijau. Ini sudah direndam terlebih dahulu selama 1 hari ataupun 8 jam dengan menggunakan air. Nah, apa guna proses direndam bibitnya kacang hijau ini? Adalah agar dia tumbuhnya lebih cepat. Bisa juga kalau kita rendam tumbuh, tetapi dia proses pertumbuhan akan lebih lama. Tetapi ketika kita rendam dengan air selama 8 jam atau 1 hari, maka dia tumbuhnya prosesnya akan lebih cepat. Dan ini sudah saya rendam terlebih dahulu dengan air kacang hijau. Kemudian di sini saya menggunakan medianya adalah kapas. Saya akan menggunakan tanah, di sini saya menggunakan kapas. Nah, jadi di sini nanti percobaan praktikumnya atau praktek sangat simpel, yaitu adalah kita menaruhkan kapas tersebut ke dalam 2 botol aqua gelas ini. Kemudian nanti kita taruh bibit dari kacang hijaunya. Nah, sebentar saya akan mengisi kapas ke dalam botol aqua gelas ini. Nah, baik, di sini sudah saya isi dengan kapas 2 botol aqua gelas tadi dengan menggunakan kapas ini. Nah, sekarang adalah tinggal menaruh bibit kacang hijaunya ke dalam botol aqua gelas ini. Tunggu sebentar, saya akan membuang airnya terlebih dahulu. Nah, baik, di sini sudah saya buang airnya dan sudah nampak kacang hijau yang sudah direndam selama 1 hari ataupun 8 jam. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menuangkan bibit kacang hijau ini ataupun kecambahnya ke dalam medianya, yakni aqua gelas. Kita taruh, nampak ya. Kita taruh yang agak lumayan banyak dan agak rapi. Usahakan kacang hijaunya rata. Kemudian di botol plastik yang satu lagi kita taruh. Kita habiskan saja lalu semua. Lagi. Nah, kita rata-ratakan biar rata. Satu lagi juga. Nah, baik, ini sekarang bibitnya sudah ada dan juga sudah dalam botol.
Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah menyiramnya tiap hari, secukupnya saja, dan kemudian kita akan lihat pertumbuhannya dan perkembangan setiap hari, dimulai dengan hari ini, besok, dan sampai hari seterusnya. Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah hari kedua, tapi di sini saya menambahkan media baru, yaitu berupa tanah hitam. Nah, dan kita taruh bibit kacang hijaunya ke cambahnya. Tadi sudah saya kasih air. Dan satu lagi adalah media dengan menggunakan tanah liat ataupun tanah kuning. Sudah saya kasih air juga dengan bibit kacang hijaunya. Nah, untuk perkembangan hari kedua dengan menggunakan media kapas kemarin, nampak ya, ini sudah mulai keluar biji kecambahnya, mulai keluar dari bibit awalnya, dari kulitnya. Dan jika kita lihat mungkin ini sudah dua-duanya dengan menggunakan media kapas di hari kedua, dia sudah pecah keluar dari bijinya. Dan juga dari pengamatan ini kita bisa mengetahui mulai tumbuh akarnya sekitar panjangnya 1 cm. Kalau untuk daun belum ada dan juga batang, tapi akarnya sudah mulai tumbuh ya, sekitar 1 cm. Nah, ini adalah pengamatan hari kedua. Kita tunggu pengamatan hari ketiga dan seterusnya. Begitu pula dengan ini karena baru hari pertama, sehingga kita akan belum melihat hasilnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya. Kita masuk kepada pengamatan kita tentang pertumbuhan perkembangan pada hari ketiga. Nah, ini adalah pada hari ketiga penampakannya. Dari yang saya amati, mungkin panjangnya sudah sekitar 2 cm ya. Cambahnya 2 cm, 2 sampai 3 cm. Yang dalam media kapas juga sama. Nah, untuk yang tanah hitam, tanah humus, karena baru kemarin, jadi sudah 2 hari dengan ini, baru tumbuh sekitar 0,5 cm dan belum ada daun ataupun akar. Yang tadi pun belum ada daun ataupun akar. Untuk media tanah liat ataupun tanah kuning lebih lambat sepertinya, baru 0,5 dan tidak semua yang tumbuh. Setelah perkembangan dari hari ketiga, dan kita akan lihat perkembangan hari keempat dan seterusnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saya. Kita sudah sampai ke hari keempat pengamatan perkembangan pada tumbuhan. Nah, langsung saja. Di media kapas pada hari keempat ada sebuah perkembangan yang sangat banyak kemajuannya. Saya lihat sudah tingginya sekitar 5 cm atau 6 cm batangnya, dan juga sudah tumbuh daun dan juga akarnya sudah ada. Ini sama juga media kapas. Kemudian untuk media tanah kuning ataupun tanah liat, ini baru 1 sampai 2 cm ya, belum ada akar dan belum ada daun. Untuk tanah hitam ataupun tanah humus sudah 2 cm tapi belum juga ada daun ataupun akar. Nah, baik, itu saja untuk hari ini pengamatannya. Kita tunggu besok hari kelima untuk media kapas dan juga untuk media tanah kuning dan tanah humus besok hari keempat. Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saya pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan pada hari kelima. Nah, baik, langsung saja. Di sini kita akan lihat pertumbuhan kacang-kacang hijau pada media kapas. Ini sudah tumbuh sangat tinggi sekali ya.
udah ada mungkin sekitar 7 atau 8 cm mungkin, dan sudah nampak akarnya sudah nampak, daunnya juga sudah ada. Itu juga dengan yang ini sama, sudah nampak akar dan juga daun sudah lebat. Nah, untuk media tanah kuning, tanah liat, ini sudah mulai tumbuh ya, mungkin sekitar 2-3 cm. Daun sudah ada mulai 1 biji, akar sudah ada. Untuk media tanah hitam atau tanah humus, ini sudah 4-5 cm, kalau cepat perkembangannya. Sudah ada daun dan juga sudah ada akar. Nah, mungkin cukup untuk pada pengamatan pada hari kelima. Cukup sekian dari saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya pada pertumbuhan dan perkembangan pada kecambah ya, khususnya pada kacang hijau pada hari pengamatan ke-6. Nah, di sini langsung saja untuk media kapas. Ini media kapas ya, sudah sangat tinggi dan panjang sekali perkembangannya. Ini sudah batangnya mungkin sekitar 10 sampai dengan 12 cm, dan juga akarnya sudah tumbuh sangat banyak sekali. Begitu juga dengan daunnya. Nah, untuk media tanah hitam, tanah humus juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ini sudah 8 ataupun 7 cm, dan juga daunnya sudah banyak tumbuh dan juga akarnya. Untuk media tanah liat ataupun tanah kuning, ini agak lambat perkembangannya, mungkin baru 4-5 cm, dan juga akarnya tidak terlalu tumbuh ya. Daunnya pun hanya beberapa yang tumbuh. Nah, itu adalah pengamatan untuk hari ke-6, dan besok insya Allah adalah pengamatan kita pada hari terakhir, baik itu dalam media kapas, tanah humus ataupun tanah hitam, dan juga tanah liat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, khususnya pengamatan pada hari ke-7 ataupun pada hari terakhir. Nah, langsung saja untuk media kapas tetap ada pertambahan panjang, mungkin sudah sepanjang 15 cm. Akarnya juga sudah tumbuh, daunnya juga sudah sangat banyak. Ini sama juga, karena saya buat 2 tempat untuk media kapas. Untuk media tanah kuning ataupun tanah liat, ini perkembangannya sangat lambat, karena ini baru 6 cm ataupun 7 cm. Walaupun akarnya memang sudah ada dan juga daun, tapi dia kurang subur. Untuk tanah hitam sendiri, tanah humus, ini mengalami perkembangan sangat besar. Ini sudah hampir 15 cm lebih dan hampir sama dengan yang media kapas. Ini media tanah hitam ataupun tanah humus. Padahal saya kemarin menanam dengan tanah liat dengan tanah hitam itu adalah 1 hari sebelum media kapas, yang dimana media kapas ini adalah, nah, untuk tanah hitam ataupun tanah humus mengalami perkembangan sangat pesat. Padahal dia adalah 1 hari saya tanam kemarin bersamaan dengan tanah kuning lebih duluan untuk media kapas, tapi hasilnya tanah humus lebih subur dan juga lebih panjang daripada media kapas. Ini mungkin 15 cm lebih ya panjangnya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa dapatkan dari selama 7 hari melakukan pengamatan ini adalah untuk media kapas pertumbuhan dan perkembangan bisa dibilang adalah standar ataupun medium, dan juga pertumbuhan kembangnya bagus. Untuk media tanah liat ataupun tanah kuning ini kurang bagus ya, tidak disarankan,
karena untuk pertumbuhan dan perkembangannya juga lambat dan juga kurang sehat, dan akarnya tidak terlalu tumbuh. Daunnya juga sedikit dan juga mau layu. Sedangkan untuk tanah humus sendiri, tanah hitam ini sangat disarankan karena akarnya tumbuh sangat banyak, batang sangat tinggi dan juga sangat subur. Jadi kesimpulannya adalah seperti itu. Untuk media kapas disarankan tetapi sedangkan untuk tanah liat itu tidak disarankan karena tumbuhan lambat, sedangkan tanah humus sendiri sangat disarankan karena banyak mengandung faktor internal seperti hormon dan gennya, di situ ada lengkap ya. Kemudian ada faktor eksternalnya. Mungkin cukup sekian tentang video pengamatan saya terhadap tumbuhan dan perkembangan khususnya pada kecambah yaitu kacang hijau. Apabila ada kesalahan dalam 7 hari ini mohon dimaafkan. Saya akhiri. Nur wal qalam ya maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.